akan melakukan penyuluhan kesehatan, di mana kami akan melakukan penyuluhan dengan tema penyakit pneumonia. Nah, adapun sasaran kita yaitu keluarga pasien dan pasien. Perkenalkan kelompok kami, nama saya Rizka Nirmalabiri, di sebelah kanan saya. Nama saya Ani. Nama saya Suci Nurmarita. Nama saya Gidia Putri Audini. Nama saya Rizka Oktaviana. Ya, selamat. Baik Ibu, kedatangan kami di sini akan melakukan penyuluhan kesehatan di mana penyakit pneumonia. Nah, pasti bertanya-tanya, apa sih itu pneumonia? Nah, bisa Ibu lihat, bisa Ibu buka brosurnya. Di situ ada penjelasan apa sih itu pneumonia. Pneumonia ini adalah paru-paru basah. Kalau Ibu tidak tahu apa itu pneumonia. Nah, pada kondisi ini penyakit tersebut adalah peradangan paru-paru dan disebabkan oleh infeksi. Nah, pneumonia ini bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Jadi mau bertanya, apa itu gejala pneumonia? Nah, jadi gejalanya pneumonia ini cukup beragam. Namun pada umumnya gejalanya itu seperti batuk berdarah, demam, menggigil, terus itu sesak napas, terus dia itu nafsu makannya kurang serta tubuh yang mudah lelah. Jadi mau bertanya lagi, apa ini komplikasi? Jelaskan Kak, kalau tidak mengerti Kak. Jadi ini Ibu, komplikasinya di sini terdapat dari 4 Ibu. Yang pertama itu ada efusi pleura, yang dimana efusi pleura ini ketika seseorang yang gangguan star aminnya turun, kemudian pernapasannya itu berkurang Ibu, itu susah untuk masuk oksigennya. Nah, kemudian itu ada bakterimia, yang dimana bakterimia ini disebabkan oleh shock sehingga organ-organ tubuhnya sangat terganggu. Kemudian itu ada absesi paru, yang dimana ini Ibu dia ketika yang suka mengkonsumsi narkoba ataupun alkohol Ibu, sehingga paru-parunya terisi dengan cairan nanah Ibu. Nah, kemudian itu ada epiema, yang dimana ini ketika seseorang terkena pneumonia, tetapi cara pelayanan pasien itu, cara pencegahannya itu tidak optimal, sehingga epiema ini mudah kembali lagi terkena penyakit pneumonia Ibu. Begitu. Kemudian itu ada faktor resikonya Ibu. Nah, yang dimana ini faktor resikonya ada 3. Yang pertama di usia. Nah, pneumonia ini tidak memandang usia dan umur, tetapi National Heart menyatakan bahwa ada 2 golongan yang terkena penyakit pneumonia. Yang pertama itu bayi dan anak-anak, yang dimana sistem kekebalan tubuh bayi dan anak-anak ini sangat rentan terkena penyakit pneumonia karena sistem kekebalannya tidak sempurna. Apalagi anak yang lahir pada bayi prematur itu sangat mudah terkena penyakit pneumonia Ibu. Nah, kemudian itu usia 62 sampai selanjutnya, karena sistem kekebalan tubuh lansia juga sangat rentan terkena penyakit resiko pneumonia. Kemudian itu ada lingkungan Ibu, karena kebanyakan orang lingkungan yang berinteraksi dengan lingkungan lainnya, maka faktor pneumonia tersebut akan beresiko selanjutnya. Terakhir itu ada kondisi kesehatan lainnya. Nah, yang dimana Ibu ketika seseorang terkena penyakit paru-paru, bronkitis ataupun sebagainya, kemudian ada kondisi kesehatan yang serius seperti kayak gagal ginjal dan gagal jantung Ibu. Jadi bagaimana ini mencegah penyakit karena sudah ada keluarga yang dulu terkena? Bagaimana caranya mencegah? Baik Ibu, pada brosur kita ini bisa dilihat ada cara cegah pneumonia. Nah, yang pertama itu rajin mencuci tangan. Nah, rajin mencuci tangan itu adalah salah satu cara agar terhindar dari infeksi, terutama infeksi pneumonia. Nah, mencuci tangan ini kurang lebih harus 20 detik dengan menggunakan sabun. Lalu hindari muka atau mata ketika tangan sedang kotor. Nah, selanjutnya yaitu berhenti merokok. Ketika Ibu mempunyai keluarga yang merokok, tanya dia kalau merokok itu berbahaya karena bisa mengganggu paru-paru. Nah, dengan berhentinya merokok, paru-paru akan lebih kuat dan bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, selanjutnya
yang namanya terkena infeksi pneumonia. Nah, dengan dengan menghindari alkohol ini, kekebalan tubuh itu semakin kuat. Nah, selanjutnya itu menjaga pola hidup sehat. Nah, ini yang paling perlu Ibu. Kita harus menjaga pola hidup sehat kita, terutama dengan berolahraga secara teratur. Pasti Ibu sering diet kan? Dengan diet ini, Ibu harus lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada 6 Ibu. Yang pertama itu Ibu membilas kedua tangan. Selanjutnya Ibu mencuci punggung tangan Ibu. Yang ketiga yaitu sela-sela jari tangan. Keempat yaitu kunci tangan, yaitu ujung-ujung tangan dibersihkan. Kelimanya itu ibu jari kedua tangan. Yang terakhir yaitu letakkan ujung jari Ibu ke telapak tangan, lalu bilas tangan Ibu. Terima kasih. Terus apakah ada vaksin untuk pencegahan penyakit ini? Baik Ibu, jadi pencegahan pneumonia dan vaksin itu ada 2 jenis vaksin yang dapat melindungi dari bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, yang pertama itu vaksin COVID-19 yang berguna untuk melindungi seseorang dari 13 jenis bakteri penyebab pneumonia. Nah, yang kedua itu vaksin PPSV 23 yang berguna untuk melindungi 23 jenis bakteri pneumonia lainnya. Nah, adapun beberapa golongan yang perlu mendapatkan vaksin. Yang pertama itu anak-anak usia di bawah 2 tahun. Nah, yang kedua itu anak-anak usia 2,5 tahun dengan kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit paru kronis, jantung kronis, dan diabetes. Nah, yang ketiga itu semua orang dewasa dengan rentan usia 19 tahun. Yang terakhir, semua orang dewasa dengan usia di atas 65 tahun. Begitu. Sayangi paru-parumu karena lebih baik mencegah daripada mengobati.